Hai, bertemu kembali kita di perkuliahan kalkulus integral ya, untuk melanjutkan metode substitusi ya, yang sebelumnya video sebelumnya Anda sudah mempelajari untuk integral tak tentu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk integral tertentunya ya. Jadi ini bagian kedua dari video sebelumnya yang integral tentu kemarin ya. Nah, di integral tertentu ini ya, sebenarnya prinsipnya sama saja ya dengan integral tertentu kemarin yang di video sebelumnya ya. Jadi di sini kita tetap melakukan langkah-langkah untuk substitusi ya, yaitu memisahkan, kemudian menurunkan, kemudian mencoba memanipulasi bentuk dalam integral supaya sesuai dengan rumus dasar, kemudian diintegralkan ya. Dan langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil integral itu untuk pada integrasinya, tentu saja setelah disubstitusikan kembali variabel ke variabel sebelumnya. Nah, selain cara itu ya, ada cara kedua, yaitu seperti yang disampaikan dalam teorema ini ya. Jadi di sini sama ya, misalnya integral f(gx) kiasan x ya. Di sini kita asumsikan bahwa kiasan x itu kontinu pada selang AB, dan juga f itu kontinu pada range dari g. Yang kita misalkan di sini adalah u-nya ya. Jadi ini fu du ya kan. Du kan kiasan x dx ya. Nah, sekarang berikan batasnya x dari A sampai B, jadi batasnya dari U dari GA sampai GB. Jadi di sini adalah perhitungan secara simultan ya, jadi antara pemisahan dalam integral juga pengubahan variabel untuk di bagian batasnya juga ya. Itulah yang dilakukan. Jadi evaluasi dan dalam U, tapi U semua dalam U semua, artinya hasilnya sama dengan ini langsung yang hasil untuk variabel lamanya. Nah, silakan dipelajari buktinya ya, nanti kita diskusikan di web meeting ya. Baik, kita beranjak ke contoh soalnya ya. Di contoh soal ini kita disuruh menghitung integral tertentu dari mengambil akar 3 dari fungsi 4x per akar x kuadrat plus 1 ya. Baik, kita ke whiteboardnya. Jadi di sini seperti pada cara sebelumnya ya, maka saya akan tunjukkan ada dua cara ya. Cara yang pertama yang kita lakukan untuk integral tak tentu ya, di cara pertama caranya sama ya. Kita langkah pertama adalah memisalkan ya bentuk dalam integral itu. Jadi saya timbul u sama dengan x kuadrat plus 1. Dari sini kan saya boleh du sama dengan 2x dx ya. Nah, dari sini baru kita mengidentifikasi bentuk-bentuk dalam integralnya ya. U itu adalah ini yang saya coba ganti ini dengan U ya. Kemudian yang sisanya itu saya berarti ada X ini ya, X dx ini ya. X dx ini akan saya ganti dengan apa? Ini kan kita masih kebetulannya ada 2x dx, maka untuk menjadi X dx nya ya, ini sama dengan setengah du. Nah, inilah yang akan menggantikan yang hijau itu nantinya ya. Sehingga bentuk integral ini ya, itu dapat saya ganti. Saya keluarkan yang 4-nya, maaf ini sebelum. Jadi bentuk ini 4x akar x kuadrat plus 1 dx ya, itu dapat saya tulis ulang. Mungkin 4 bisa saya keluarkan dari integral ya. 4 integral x dx nya adalah setengah u d, setengah u ya, setengah du ini ya. Iya, setengah du ini ya.
setengah DU ya dibagi dengan U pangkat setengah ya kan, U pangkat akar U pangkat setengah ya. Nah ini coba saya tulis ulang, 4 dan setengah ini bisa saling cancel, maka saya punya DU integral U pangkat min setengah DU ya. Kita gunakan rumus U pangkat N, saya dapatkan integralnya adalah 2 kali 1/4 min setengah tambah 1 ya, U pangkat min setengah U pangkat setengah, di setengah tambah min setengah tambah 1 ya. Ini 1/2 ya. Oke, plus C ya, atau 4 ya, U pangkat setengah plus C. Substitusi U sama dengan X kuadrat per 1, saya dapatkan 4 kurung X kuadrat plus 1 pangkat setengah plus C ya. Baru dari sini ya saya mau menghitung menghadap soalnya ya. Sekarang integral tertentu dari 0 sampai akar 3 4x per akar X kuadrat plus 1 dx ya. Ini kan hasil dari integral tak tentu ya ini. Ini saya masukkan saja sekarang dari 4 X kuadrat plus 1 pangkat setengah ya, untuk batas 0 sampai akar 3 ya. Kemana C nya ya? C nya kan dikurangi 0, kalau tertentu pasti nggak ada C nya ya. Jadi ini hasilnya adalah akar 3 kuadrat, 3 tambah 1 4 diakarkan 2, jadi ini 4 kali 2 ya kan, dikurangi 0, X nya 0 berarti 1 ini ya, akar 1 juga, 4 kali 1, jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Inilah hasilnya ya. Jadi ini pakai integral tertentu dulu, kemudian hasilnya karena hasilnya ini langsung hasilnya buat dievaluasi untuk batas bawah dan atas ya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya, kita misalkan lagi ya, tapi juga sekarang kita misalkan sekaligus ya, termasuk batas-batasnya. Jadi integral 0 akar 3 dari 4x dx per akar x kuadrat plus 1 ya. Ini dimisalkan seperti tadi kan, U nya sama dengan x kuadrat plus 1, maka saya juga butuh lagi du nya sama dengan 2x dx atau setengah du sama dengan x dx tadi kan. Nah sekarang kita juga mengubah batasnya ya, karena semua variabel x diganti dalam u. Ini kan prinsipnya adalah 0 dengan x sama dengan 0 sebenarnya kan. Jadi karena dx maka x dari 0 sampai x sama dengan akar 3. Jadi kalau gitu dengan pemisalan ini ya, ketika x sama dengan 0 maka saya dapatkan u sama dengan 1 kan, 0 kuadrat per 1 ya. Dan ketika x sama dengan akar 3 maka u sama dengan 3 plus 1 atau 4. Sehingga lengkaplah ini ya, jadi integral 0 akar 3 4x dx per akar x kuadrat plus 1 itu dapat saya tulis dalam variabel baru semuanya ya. U nya dari 1 sampai 4, ini saya ganti jadi apa, 4 keluar, ini kan setengah ya, setengah kali
ini apa di U pangkat minus setengah ya kan, minus setengah kayak atas tadi sama toh, ini du. Nah gitu. Atau setengah saya keluarkan dari integral di 2 integral 1/4 dari U pangkat min setengah du. Ya kayak tadi lagi integralnya, jadi 2 kali 1/setengah U pangkat setengah gitu kan, plus nggak pakai plus ya, atau dievaluasi untuk U sama dengan 1 dan U sama dengan 4. Terus disederhanakan dia apa ini 4 ya, ini ya 4 U pangkat setengah dari 1 sampai 4 ya. Ini tidak lain sama dengan 4 kali akar 4 dari 2 ya kan, dikurangi 4 kali akar 1 jadi sama 8 dikurangi 4. Nah jadi harus sama sih, tapi di sini sekaligus ya, dari termasuk batas-batasnya diubah variabel dari variabel baru. Kalau yang ini tahapannya adalah ini integral tak tentu dulu, hasilnya perlu dievaluasi untuk batas-batas. Silakan gunakan yang mana lebih efisien ya. Tidak semuanya berarti harus ini dulu, tapi kasus per kasus. Ada kasus yang lebih mudah kalau pakai cara kedua atau sebaliknya ya, itu ya. Jadi itu untuk soal yang pertama. Nah bagaimana, nah ini banyak sekali variasinya ya, saya hanya bisa menampilkan 2 contoh saja seperti ini misalnya ya. Contoh kedua ini juga pakai substitusi ya, dari sini bisa melihat hubungan seperti apa ya. Ya yang dalam kurung itu saya misalkan U ya, dan yang luar kurung itu adalah turunan dari tangan kan. Jadi nanti kira-kira seperti itu pengerjaannya ya. Jadi kalau kita kembali ke whiteboardnya ya, cara mengerjakan tadi. Nah di sini saya akan coba hanya mendemonstrasikan untuk cara kedua saja ya. Cara pertama silakan dicoba sendiri nanti. Jadi cara kedua, saya misalkan U nya yang dalam kurung toh 2 plus tangan T/2 ya. Dari sini du sama dengan setengah sekan kuadrat T/2 dt ya. Nah dari sini kan kita lihat yang hijau ini kan kandidat dari yang mau diganti toh, sedangkan yang kuning tadi U nya ya, ini ada U nya, sedangkan yang hijau itu saya perlu modifikasi dulu, ini adalah sekan kuadrat T/2 dt sama dengan 2 du ya. Ini yang saya ganti dengan yang hijau ini ya. Nah kemudian batasnya ya, jangan lupa di cara kedua, ini cara kedua ya. Jadi ini T sama dengan 0 dan T sama dengan pi/2. Dari sini saya dapatkan untuk T sama dengan 0, maka U sama dengan tangan 0 plus 2 berarti 2 ya. Untuk T sama dengan pi/2, maka U sama dengan 2 ditambah tangan pi/4 ya. Tangan pi/4 1 berarti 2 tambah 1 3. Oke. Jadi sekarang cara lengkap kita menyatakan soalnya kan 2 plus tangan T/2 ini sekan kuadrat T/2 dt. Ini dapat saya ubah ya, yang hijau
batasnya juga ya, dari 0 jadi 2 U nya ya, T per 2 jadi U sama dengan 3 ya. Jadi yang kuning menjadi U, yang hijau menjadi 2, jadi U kali 2 DU ya. Oke, jadi ini sama dengan 2 integral 23 U DU. Nah ini kan mudah sekali, jadi ini U pangkat 1 berarti kan 2 kali setengah U kuadrat, dievaluasi untuk U sama dengan 2 dan 3 ya. Berarti ini hilang, tinggal U kuadrat dari 9 dikurangi 4 sama dengan 5 ya, begitu. Nah silakan dicoba untuk cara pertama ya, pakai integral tak tentu dulu, hasilnya apa nanti dievaluasi untuk batas-batas integrasinya. Oke, jadi itu dua contoh yang mungkin bisa membantu Anda untuk memahami nanti ya. Untuk dipaham lagi silakan dilatih ya, latihan di subbab 56 nomor 1 sampai 24 di buku Thomas Calculus. Kemudian untuk metode substitusi di integral tertentu.